Halo teman-teman, kembali ke channel YouTube aku. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Jadi, ceritanya aku bisa sampai ke Jakarta itu aku itu ada pelatihan yaitu pelatihan Metrap. Metrap itu marketing obat, ya kan? Terus penempatan wilayahnya itu kebetulan pas di Jakarta gitu. Pelatihan aku itu 3 bulan. Nah, kebetulan penempatan aku di Jakarta, ada yang di Solo, ada yang di Jogja juga. Nah, yang di Solo itu ada berapa orang ya? Yang di Solo itu ada 2 orang, yang Jogja 1 orang, yang Jakarta itu 4 orang, ceweknya tiga, cowoknya 1, gitu. Ya Allah, perjalanannya bisa sampai ke Jakarta tuh sumpah, sumpah bener-bener banget. Itu tuh perlu perlu banget, eh, seperti pengorbanan banget gitu ya. Harus 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 les marketing, bukan les sih, kayak pelatihan dulu, diajarin gimana jadi metrep kayak gitu tuh. 3 bulan kayak gitu kan, 3 bulan lolos. Habis itu ya udah langsung penempatan gitu. Penempatannya beda-beda kan. Nah, terus perjalanannya tuh ke Jakarta tuh bener-bener, jadi kita itu disewain travel dari perusahaan, motor juga dipaketin lewat KG Express, Kompas Gramedia Express. Kebetulan aku ada teman kan di situ, dia kerjanya di Kompas Media sih, bukan di KG Express. Lewat dia jadinya tahu semuanya gitu. Maksudnya bisa ngerti gitu loh kalau misalkan ada KG Express, dan harganya lumayan ekonomis sih, nggak mahal-mahal banget. Udah kan, terus udah sampai, terus kita naik travel disewain dari perusahaan. Travel orang sama travel barang udah diangkut jadi satu. Udah kan, sesampainya Jakarta itu kita tuh lah jalan tol terus, jadi tuh kayak cepet banget gitu loh. Yang kita estimasi 7 jam, ternyata nggak sampai 7 jam, cuma 5 jam aja, karena lewat tol terus. Ya udah gitu kan. Nah, habis itu kita dikasih waktu 3 hari tidur di Oyo. Oyo apa Redors gitu, guest house gitu deh. Habis itu habis itu kita tidur di situ 3 hari, sembari nunggu motor sampai ke Jakarta, sembari juga cari kosan gitu kan. Udah, tapi ternyata nggak sampai 3 hari tidur di guest house tersebut, gitu kan. Tidur di guest house tersebut itu nggak sampai 3 hari, cuma 2 hari doang. Nah, karena kita dapat kosannya itu gara-gara teman kita yang dari pelatihan itu, alumni situ, penempatan di Jakarta juga, cuman dia itu beda perusahaan. Emang satu farmasi, cuman beda merek kayak gitu. Udah, dari itu dapat nomor dari mbaknya tersebut itu dari guru yang pelatihan itu, kayak gitu. Dikasih tahu deh ke kita kalau misalkan, uh, ini apa namanya, kalau misalkan itu ada alumni alumni dari sini yang ditempatin di Jakarta. Ya udah, kita kan akhirnya pergi tuh, motor kita udah, sehari sehari kita tidur di Gesos, motor kita datang sorenya datang. Terus kita hari keduanya itu muter-muter cari kosan bareng mbak-mbaknya yang alumni tempat pelatihan tersebut, tempat les-les tersebut, kayak gitu. Udah kan, itu ya Allah, nyarinya bener-bener dari satu satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillahnya ada yang serak gitu kan. Awalnya langsung kayak ini worth it deh ini kosan. Harganya itu, kalau itu campur cewek cowok, karena aku kemarin bawanya uang limit banget kan ya. Jadi akhirnya aku sama temanku tuh berdua berdua nih, satu kamar berdua, sempit banget coy, bayangin. Ya emang sih kamar mandi dalam, tapi tuh bener-bener kamar mandinya tuh udah nggak ada ember, cuman ada air doang. Dan itu fasilitasnya kosannya itu cuman kasur, lemarinya aja ya begitulah.
harga 800.000 kan, tapi karena kita berdua jadi nggak 800.000. Satu orangnya tuh kalau nggak salah 500 deh, 500, jadi 2 orang tuh 1 juta. Listriknya sendiri. Yang cowok itu, kalau yang cowok itu dia sendiri kan tidur, karena dia cowok sendiri jadi jadinya tidur sendiri kan, nggak bisa, nggak mungkin kan tidur sama kita. Ya udah, ya udah gitu. Apa namanya, 1 juta itu berdua, 1 juta apa berapa gitu aku lupa, pokoknya segitu. Dan tahu nggak sih, kos-kosannya banjir, sebel banget. Kita tuh pulang kerja ya capek-capek pengen tidur langsung, ternyata banjir cuy. Niatnya tuh kita tuh pulang kan, udah pulang sore itu, karena kita marketing kan jadi kerjanya kan fleksibel gitu kan ya, fleksibel. Terus kita pulang sore, aku pulang nih sore-sore, mandi dulu, mandi terus kerja lagi kayak gitu kan. Niatnya tuh pulang langsung tidur, cuci muka gitu-gitu doang kan, cuci baju, cuci kaki, tidur. Ternyata tuh banjir. Ketika itu kan hujan ya, hujan lebat banget. Jakarta banjir cuy. Aku tuh kemarin itu di mana ya, awalnya itu di Duri Kepa, Tanjung Duren. Dekat, tahu kan yang dekatnya Holy Wings. eh Paling ya nggak, paling cuma 5 menit sih dari kosan aku ke Holy Wing, nyebrang jembatan dulu gitu. Banjir cuy, semana tuh, selutut. Aku kan naik motor ya, motorku untung nggak mogok. Coba kalau mogok, aduh bener-bener deh. Udah kan, temen aku malah motornya mogok. Ya udah, tapi aku udah sampai kosan sih itu. Ya udah kan. Terus di stok sebulan doang. Awalnya tuh kita ngerasa worth it itu kosan, ternyata nggak worth it. Tiap malam tuh ya parkirannya sempit, kita tuh kalau malam tuh pasti empet-empetan. Ketika kita mau berangkat kerja gitu ya, pasti pasti tuh bingung gitu loh mengelola motornya tuh gimana, emang sempit banget itu loh, mepet. Ya udahlah, habis itu aku nggak ngelanjut, aku cuma sebulan doang di situ. Nah, untungnya teman aku udah dapat kosan yang cowok itu, akhirnya aku diajakin sama dia kosan cowok sih sebenarnya, cuman karena mungkin covid jadi ini dia apa namanya, uh, dijadiin satu, cowok cewek diperbolehkan cewek masuk, karena kalau cowok semua kan pasti ini kan, paling cuman beberapa yang ngekos di situ kan, nggak tahu sih kata ibu kosnya kayak gitu. Nah akhirnya aku cowok cewek di situ. Nah ceritanya bisa ketemu sama teman-temanku juga yang di universitas itu, yang teman-teman kuliah gitu. Ya udah, itu gara-gara teman aku tuh yang satu cowok itu tuh galau galau tentang tentang perempuannya lah, yang lagi dideketin lah kayak gitu-gitu kan. Ya udah, akhirnya kan aku sebagai teman kan nggak mungkin tega kalau misalkan teman aku yang satunya itu, yang 2 orang ini bahagia tapi yang satunya tuh nggak bahagia gitu kan. Ya udah, akhirnya aku punya teman-teman di situ aku akhirnya menghibur dia dengan cara ngajakin dia pergi kumpul sama teman-teman aku gitu. Emang dari awal aku tuh kalau misalkan ditempatin dimanapun, kalau ada teman aku mau datengin dia untuk silaturahmi. Alhamdulillahnya teman aku tuh di semua daerah sampai ke luar negeri pun ada gitu loh. Nggak sombong sih, nih cuman mau cerita aja kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku ajakin dia kumpul sama teman-teman aku gitu. Akhirnya dia terhibur gitu kan. Ya nggak terhibur-hibur banget sih, nggak bisa ngelupain dianya juga. Ya udah, akhirnya setidaknya aku tuh udah membantu dia gitu loh, untuk apa namanya, biar bisa move on sama ceweknya itu kayak gitu. Udah kan, terus akhirnya kita kumpul-kumpul terus, bukan sering ke Dufan sih, pernah ke Dufan, pernah ke ini kafe ngumpul-ngumpul gitu. Sebenarnya ada rencana mau ke Bandung sih, tapi itu berakhiran zong. Nggak tahu deh gara-gara apa. Gara-gara ini PSBB Jakarta kan nggak boleh ini kan, nggak boleh, itu diperketat banget, nggak boleh kemana-mana. Dan itu waktu masih PSBB kedua apa ya, PSBB kedua kayaknya aku di Jakarta itu. Pertama itu kan di Semarang, kedua itu di Jakarta. Itu mau makan aja mesti dine in gitu-gitu kan, mesti ini take away bukan dine in kayak gitu-gitu. Ya udahlah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya selang berapa bulan aku di perusahaan yang farmasi itu, yang merek beda itu,
cuman sampai 1 Februari doang, dari tanggal 24 Agustus sampai 1 Februari gitu. Habis itu aku kan di PHK kan, diputus kontrak kan. Ya udahlah, alasannya sih katanya COVID, salesnya nggak masuk kayak gitu. Habis itu aku alhamdulillah dapat lagi di perusahaan yang baru, farmasi juga. Cuman aku sama SPV-nya nggak begitu klik, bukan nggak begitu klik sih, klik. Cuman SPV aku tuh nggak tahu area, jadi kayak hambar semuanya gitu kan. Ya udahlah, daripada aku nggak dapat feel di situ, nggak dapat apa-apa di situ, ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pulang kayak gitu kurang lebihnya. Makasih teman-teman udah mau dengerin, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe.